Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musrifatul Hasanah, Prodi PHI di Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengawasan materi mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Fikri Farihin MPDI. Langsung saja, yang pertama, pengertian dari pengawasan. Terdapat banyak istilah yang berkaitan dengan pengawasan atau controlling, yaitu monitoring, correcting, evaluating, dan supervision. Nah, istilah-istilah tersebut digunakan sebagai alat controlling atau pengawasan. Pengawasan mengandung arti mengamati, terus-menerus, merekam, memberikan penjelasan dan petunjuk. Pengawasan mengandung arti pembinaan dan pelurusan terhadap berbagai ketidaktepatan dan kesalahan. Pengawasan ini merupakan kunci keberhasilan proses manajemen. Yang kedua, istilah-istilah yang terkait dengan pengawasan. Yang pertama, monitoring dan evaluasi atau MONEV merupakan aktivitas pengawasan yang pada keduanya dimiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memastikan keberhasilan program. Namun, dalam praktiknya terdapat perbedaan fungsi, yaitu bahwa monitoring merupakan upaya manajer melakukan pemantauan terhadap lapangan untuk melihat dan memastikan kegiatan tersebut sudah berjalan atau belum. Dalam perjalanan kegiatan tersebut, apakah ada hambatan ataupun bagaimana solusi untuk menangani hambatan tersebut. Sedangkan evaluasi sendiri menekankan pada aspek hasil yang dicapai setelah program tersebut selesai dilaksanakan. Nah, biasanya hasil monitoring menjadi informasi yang berharga sebagai bahan evaluasi. Selanjutnya, proses pengawasan. Nah, di sini ada 3 proses pengawasan. Yang pertama, menetapkan standar pelaksanaan. Nah, sebelum melakukan pengawasan, terlebih dahulu harus menetapkan standar pelaksanaan dulu. Yang kedua, pengukuran pelaksanaan. Yang ketiga, menentukan kesenjangan antara pelaksanaan standar dan juga rencana. Keempat, tujuan pengawasan. Tujuan pengawasan di sini adalah secara umum bertujuan untuk mengendalikan kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara efisien dan efektif, sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dalam program kegiatan tersebut. Pengawasan dalam bidang pendidikan. Dalam perspektif kebijakan, kepengawasan pendidikan telah mengalami beberapa perubahan seiring dengan berubahnya filosofi dan sistem manajemen pemerintahan. Landasan yuridis formal pengawasan pendidikan saat ini merujuk pada SK Menpan nomor 91 tentang jabatan fungsional pengawasan sekolah dan angka kreditnya, dan keputusan materi pendidikan nasional Republik Indonesia nomor 097 Undang-Undang 2002 tentang pedoman pengawasan pendidikan, pembinaan pemuda, dan pembinaan olahraga. Nah, diantaranya yang pertama, definisi pengawasan. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab pengawasan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Yang keempat, kualifikasi pengawasan. Dan yang kelima, jenis pengawasan. Supervisi pendidikan dalam praktik pengawasan. Dalam praktik pengawasan pendidikan, pengawasan fungsional memiliki tugas membina dan mengembangkan karir para guru dan staf lainnya, serta membantu memecahkan masalah profesi yang dihadapi oleh mereka secara profesional. Nah, tugas tersebut ditinjau dari kajian konseptual merupakan kajian konsep supervis. Dengan demikian, dalam praktik kepengawasan,
para pengawas menjalankan fungsi sebagai supervisor. Yang pertama, konsep dasar supervisi pendidikan. Nah, istilah supervis sudah cukup lama dikenal dan tidak asing lagi di telinga dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, supervis atau disebut juga dengan supervisi sering diidentikan dengan pengawasan. Nah, memang hal ini dapat dimaklumi bisa dikaji dari sisi etimologis. Yang kedua, sasaran supervisi pendidikan. Di sini ada 3 sasaran. Yang pertama, sasaran supervisi pendidikan adalah proses pembelajaran. Yang kedua, sasaran supervisi pendidikan adalah pengelolaan pendidikan secara efektif. Dan yang ketiga, secara umum, sasaran supervisi adalah keseluruhan sumber daya pendidikan yang mengupayakan terwujudnya KBM itu berjalan dengan efektif. Yang ketiga, fungsi-fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama, fungsi penelitian. Yang kedua, fungsi penilaian. Yang keempat, fungsi perbaikan. Dan yang selanjutnya, fungsi pengembangan. Keempat, teknik-teknik supervisi pendidikan. Berbagai teknik dapat digunakan supervisor dalam membentuk guru-guru meningkatkan situasi belajar mengajar, baik secara kelompok ataupun dengan cara langsung, atau juga bertatap muka, dan dengan cara yang tak langsung melalui media komunikasi, misalnya audiovisual, audio, dan semacamnya. Dialog profesional menjamin mutu. Yang pertama, pentingnya dialog. Dialog supervisi bisa diartikan sebagai metode utama untuk mengunggah dan meningkatkan profesionalisme. Dengan dialog terjadi interaksi antara supervisor dan supervisi, dan interaksi ini menimbulkan kesan pada kedua belah pihak. Mengapa harus dialog? Nah, karena supervisor menghadapi berbagai persoalan yang kompleks yang berhubungan dengan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan. Tujuan terpenting dari dialog supervisi ini adalah untuk menjamin mutu pendidikan dapat berkembang melalui komitmen supervisi untuk memecahkan problema implementasi profesional guru. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan kepengawasan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.